Aksa melihat foto pernikahannya dengan Amira saat ia menyelamatkan Dirga di rumah kontrakannya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 7 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah menambah angin di bengkel, Aksa langsung mengantarkan Thalita pulang ke rumah. Di perjalanan, Thalita sempat mengajaknya makan siang. Namun Aksa menolak dengan alasan ada urusan penting. Setibanya di depan rumah, Aksa bahkan tidak repot-repot menemaninya masuk. Ia hanya menurunkannya di pinggir jalan. Thalita tampak kesal saat mobil itu pergi meninggalkannya begitu saja. Tatapannya penuh curiga, mempertanyakan kemana suaminya itu akan pergi dengan tergesa-gesa. Pikiran Thalita pun dipenuhi dugaan, apakah Aksa akan menemui Amira? Sementara itu, Aksa memang sedang menuju ke rumah kontrakan wanita itu. Namun saat tiba, suasana rumah tampak sepi, seakan tidak ada seorang pun di dalamnya. Ia memutuskan untuk menunggu, berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh tanya. Waktu berlalu perlahan, namun Aksa tetap berdiri sabar. Di tempat berbeda, Amira sedang mengalami kejadian tak terduga. Ia menyaksikan seorang pencuri mencoba merusak kaca spion mobil di tempat parkir. Dengan cepat, naluri keberaniannya muncul. Ia mengejar dan menghadang pencuri itu. Keributan pun pecah, dan Amira tak segan memberikan perlawanan. Hingga akhirnya sang pencuri menyerah dan berhasil diamankan. Pemilik mobil, seorang kakek tua yang ternyata adalah opa dari Georgie, muncul dan berterima kasih atas keberanian Amira. Mereka lalu duduk di taman kota, berbincang dengan akrab. Tanpa disadari Amira, pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Kakek itu ternyata memiliki yayasan yang bisa membantu pengobatan Dirga. Setelah pamit, Amira dan anaknya pulang dengan hati penuh harapan baru. Namun betapa terkejutnya ia saat sampai di rumah, karena Aksa sudah berada di depan pintu. Dengan wajah penuh tanya, Amira menatapnya curiga. Sampai akhirnya Aksa menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengembalikan ponsel dan KTP miliknya. Mendengar penjelasan itu, amarah Amira sedikit mereda. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Aksa masih memiliki sisi baik dalam dirinya, meski mereka sering berselisih. Namun belum sempat suasana mencair sepenuhnya, bau gas menyengat tiba-tiba tercium dari dalam rumah. Aksa langsung tanggap dan meminta mereka untuk segera keluar. Ia khawatir akan adanya kebocoran gas yang bisa meledak kapan saja. Tanpa membuang waktu, Aksa menggendong Dirga dan membawanya keluar. Di tengah kepanikan itu, sebuah album foto terjatuh dari atas rak. Saat Aksa melihat foto-foto tersebut, ia terpaku. Ada wajahnya bersama Amira dalam balutan busana pengantin. Tatapannya kosong, namun batinnya mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Amira baginya? Mengapa semua itu terasa familiar? Sebuah kilas balik samar mulai muncul di pikirannya saat itu juga. Amira yang melihat itu ikut terdiam. Ia tidak menyangka Aksa akan melihat foto-foto pernikahan mereka. Sebuah harapan kembali tumbuh di hatinya. Mungkin saja ingatan Aksa bisa perlahan kembali dan ia akan mengenali bahwa dirinya adalah istri yang dulu sangat dicintai. Dan Dirga adalah darah dagingnya. Amira mulai berdoa dalam hati. Semoga ini semua menjadi awal dari titik terang. Meski mungkin Aksa masih ragu akan semua itu. Setelah suasana kondusif, Aksa kembali pulang.
Selama perjalanan, pikirannya terus berusaha mengingat foto yang sebelumnya ia lihat. Hatinya seolah ada kedekatan dengan Amira, meskipun ia berusaha menepisnya. Di tempat lain, setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Pak Lian dan Bu Yuni akhirnya kembali ke Indonesia. Mereka sedang makan bersama, ketika seorang anak buah mereka datang, membawa foto Amira dan Dirga, hasil penjaranya selama ini. Senyum bahagia langsung menghiasi wajah keduanya. Bu Yuni bahkan tak mampu menahan air matanya saat melihat cucunya tumbuh begitu besar. Namun kebahagiaan itu ternyata diam-diam disaksikan oleh Pak Bastian dari kejauhan. Dan ia tak terima, musuh lamanya telah kembali. Kini ia tahu bahwa pertempuran lama akan kembali dimulai. Tapi sebesar apapun kebencian tak akan pernah bisa mengalahkan cinta dan keajaiban yang menyertai langkah Amira dan orang-orang yang mencintainya. Setelah kondisi Talitha dinyatakan membaik oleh dokter, Aksa pun segera mengantar istrinya itu pulang ke rumah. Namun pikirannya tak lantas tenang. Ada satu hal yang harus ia selesaikan. Ia kembali mengingat ponsel dan KTP milik Amira yang sempat ia jadikan jaminan saat insiden di butik beberapa waktu lalu. Meski hubungan mereka selalu diwarnai dengan perdebatan, ada sisi dalam diri Aksa yang tak tega. Ia tahu betul benda-benda itu sangat berarti bagi Amira yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ojek online. Ia bahkan sudah diam-diam mengganti kerusakan baju itu dari uang pribadinya. Perjalanan mencari rumah Amira tidak mudah, namun pada akhirnya Aksa berhasil menemukannya. Di sana ia mendapati Amira bersama Dirga dan Georgie. Ekspresi kaget tergambar jelas di wajah Amira saat melihat kedatangannya. Ketegangan sempat terasa di udara, namun perlahan mencair saat Aksa menyerahkan kembali barang-barang milik Amira. Meskipun hubungan mereka tak lagi sehangat dulu, Amira tetap menghargai itikat baik Aksa. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, dari kejauhan, sosok Pak Bastian tampak memperhatikan dengan sorot mata penuh curiga. Ia merasa kemunculan Amira kembali hanya akan mengganggu kehidupan anaknya. Apalagi setelah Talitha mengadu padanya. Amarah Pak Bastian kembali tersulut. Baginya Amira adalah ancaman, sosok dari masa lalu yang tak seharusnya kembali muncul.